Halo, selamat pagi Pak Yosef dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan skenario PBL kasus 2 mengenai Home Pharmacy Care. Di sini ada Vincentia Cindy NIM 03, Teresia Carolina NIM 06, Vingdelin NIM 014, Margareta Ketty NIM 019, Susan Ayu NIM 023, Margareta Arita NIM 028, Francisca Ina NIM 031 dan Christopher Adijaya NIM 041. Scan pertama pelaksanaan home care antara apoteker dengan pasien. Apoteker Cindy memberikan kabar melalui WhatsApp kepada Pak Sarwo Bakti bahwa ia akan melakukan home care kepada Pak Sarwo. Adanya kondisi pandemi menyebabkan home care akan dilakukan secara daring. Home care dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Apoteker Cindy kemudian akan mengirimkan link Zoom yang akan digunakan pada saat home care melalui WhatsApp. Selamat siang Pak Sarwo, perkenalkan saya Apoteker Cindy yang kemarin sempat menelpon Bapak untuk melakukan home pharmacy care. Oh iya, siang Mbak. Sebelumnya saya ingin meminta Bapak Sarwo untuk menandatangani inform consent sebagai bukti perjanjian Pak Sarwo bersedia untuk melakukan home care ya Pak. Silakan Bapak isi file yang saya kirimkan. Sebentar ya Pak, saya kirimkan filenya. Oh iya Mbak, siap. Ini ya, sudah saya kirim ya Pak. Iya Mbak, baik. Makasih ya Pak. Kalau sudah diisi nanti bisa langsung dikirim ke saya kembali ya Pak. Soalnya untuk arsip apotek Pak. Oh iya, baik Mbak. Sudah ya Pak, sudah saya terima ya Pak. Saya cek sebentar ya Pak tanda tangannya ya. Iya Pak. Oh iya. Baik Pak, pada home care kali ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan sebagai pertimbangan saya Pak. Oh iya. Bapak kabarnya hari ini bagaimana Pak? Sudah merasa lebih sehat Pak? Itu Mbak, kemarin tuh saya 3 hari yang lalu itu masuk ICU. Terus diantar sama anak saya kan, karena saya tuh badannya capek, terus kayak merasa lemas begitu. Terus juga saya tuh kayak kebingungan sama sering haus, suka rasa haus gitu loh Mbak. Oh gitu Pak. Kalau sekarang rasanya sudah lebih baik atau belum ya Pak? Sudah sih, cuma merasa lemas aja sekarang Mbak. Soalnya saya tuh sudah kembali bekerja lagi. Terus juga sejak pandemi kemarin kan usaha saya lumayan rame. Dulu sempat kerja di perusahaan konstruksi gitu Mbak, tapi ya kok dilalai kena musibah dirumahkan gitu loh sampai dari April kemarin. Terus juga sekarang tuh saya bersyukur sejak bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni kemarin tuh saya udah bisa jualan online sendiri, jualan produk makanan kesehatan gitu loh Mbak. Ya saya senang sih, dulu pas kerja di konstruksi itu cuma dapat 6 juta, tapi kalau yang sekarang nih ya lumayan ya, minimal 8 gitu. Sekarang itu lagi senang soalnya pemasukan saya makin bertambah. Tapi ya gitu Mbak, hampir tiap hari itu ada komplain dari konsumen, katanya barang yang mereka pesan tuh nggak nyampe-nyampe gitu. Makanya saya juga kayak ngerasa lemas gitu Mbak. Itu. Syukur ya Pak ya kalau usahanya itu bagus akhir-akhir ini ya Pak ya. Iya. Tapi ya itu Mbak, saya kok kayak nggak yakin gitu loh usaha saya bahkan terus seperti ini. Soalnya mana obat yang saya pakai itu banyak banget, terus juga obatnya nggak murah kan. Saya juga merasa kayak jenuh gitu minum obatnya kebanyakan gitu. Oh, udah mulai bosan ya Pak ya minum obat ya. Ya. Mohon maaf Pak, ini sebelumnya saya mau nanya apakah Bapak ini merokok atau enggak ya Pak? Iya, kebetulan saya merokok, tapi saya biasanya kalau merokok tuh yang pakai cerutu tuh loh Mbak. Kalau yang dilinting tuh suka nggak puas gitu. Oh iya. Iya. Kalau ini Pak, saya sebelumnya minta maaf, saya boleh minta tolong dihitungkan jumlah sisa obat yang kemarin diberikan sama dokter Delin nggak ya Pak? Oh iya, bisa Mbak, sebentar ya, saya ambil kotaknya. Ya. Ini Mbak, kalau yang kemarin tuh obat-obatannya tuh kan ada metformin, itu tinggal 33 tablet. Terus ada ini Actos nih tinggal 22 tablet.
Sama yang Kuveram ini ada 8 tablet. Terus apa namanya? Kardismo tuh tinggal 29, ada 29. Nah, terus sama yang itu yang atorvastatin, terus furosemid, sama zetrol, sama aspilat itu ya. Itu ada 9 tablet, Mbak. Sisanya. Oh, iya. Udah semua ya Pak ya obatnya disebutin ya? Iya. Kalau saya boleh tahu Bapak Sarwo sudah mengalami diabetes sama hipertensi udah berapa lama ya Pak? Kalau diabetes itu sudah 5 tahun sih Mbak, saya diabetes sama kolesterol. Terus kalau yang 3 tahun yang lalu, 3 tahun terakhir tuh saya ini sempat sakit jantung. Sama tahun kemarin, 1 tahun yang lalu tuh saya operasi bypass gitu Mbak. Itu jadi komplikasinya banyak banget gitu Mbak. Bapak, Bapak ada keluhan lain, sakit yang lain gitu Pak? Mungkin nyeri atau bagaimana gitu? Ada nyeri ini Mbak, sendi. Jadi sendi-sendi saya tuh sakit, sama di kaki juga ada kayak bernanah gitu loh Mbak. Iya. Sebenarnya saya juga mau nanya, Bapak sebelumnya pernah pakai BPJS nggak ya Pak? Oh iya, kalau BPJS saya pakai kok BPJS Mbak. Saya tuh peserta kelas 1 Mbak. Itu obat-obatnya itu sebenarnya kan bisa dibayarin BPJS kan ya Mbak. Saya tuh sebenarnya belum tahu cara pakai BPJS-nya. Kalau misalnya nggak bisa dibayarin BPJS, ya itu obat-obatnya bisa nggak ya kalau diganti yang lebih murah gitu? Oh, bisa Pak. Nanti saya coba bantu cek dulu ya Pak untuk daftar obatnya kira-kira yang di cover BPJS itu yang mana aja. Nanti saya akan informasikan ke Bapak kembali begitu ya Pak ya. Oh ya, baik Mbak. Nah kalau misal bisa kan ya lumayan gitu kan, nggak pusing-pusing. Saya kayak nggak yakin ini pemasukan saya nggak seterusnya lancar gitu loh Mbak. Oh ya Pak, tenang saja Pak. Nanti saya bantu cari informasinya. Nanti oh ya Pak, kalau misalnya saya lihat dari sisa obatnya itu memang ada beberapa obat yang tidak dikonsumsi yang Bapak rutin ya Pak ya? Oh iya, emang sih kemarin tuh ada beberapa obat yang saya nggak konsumsi rutin. Karena saya tuh kayak merasa udah bosan gitu, kok obatnya banyak banget. Saya juga minum obat tapi nggak sembuh-sembuh kan. Nah, ini kaki saya juga sakit ya Mbak, kayak luka gitu. Oh, sebelumnya saya boleh minta fotoin lukanya bagaimana gitu Pak? Oh ya, boleh. Ya. Saya kirimkan ya Mbak. Iya. Oh iya Pak, sudah masuk ya Pak? Ya. Ini lukanya belum pernah diobatin atau gimana Pak? Wah, belum sih. Saya belum pernah ngobatin sih lukanya. Soalnya saya juga belum pernah kayak gini, ngerasain kayak gini, baru pertama kali soalnya. Iya. Ini kemarin pas masuk ICU itu tekanan darah Bapak itu berapa ya terakhir Pak? Kalau tekanan darah tuh seingat saya kemarin perawatnya bilang 52 per 59. Nah, itu Mbak. Cuma kalau demamnya tuh saya sempat sampai 38 atau 39 gitu. Terus juga ini kan ada tes laboratorium. Ada data laboratoriumnya kemarin Mbak yang pas di rumah sakit. Nanti tak fotoin aja ya Mbak ya. Oh iya. Saya nggak tahu juga yang kayak gini-gini. Oh iya. Boleh kirimkan ke saya aja ya Pak, biar saya bisa bantu lihat gitu. Oke. Udah ya Mbak, ya saya fotokan. Oh iya. Sudah saya kirim kan? Oh iya. Baik Pak, ini dari hasil labnya ini gula darahnya masih tinggi ya Pak ya, sama kadar kreatinin darahnya, sama kadar kreatinin sama darah putihnya itu juga masih tinggi ya Pak ya. Terus di sini saya pengen ngasih tahu kalau misalnya kadar kreatinin tinggi itu menunjukkan bahwa kemungkinan fungsi ginjal Bapak itu mengalami penurunan gitu Pak. Dan juga untuk sel darah putih yang tinggi ini kemungkinan adanya infeksi, mungkin infeksi ini juga terkait dengan kaki Bapak begitu ya Pak? Waduh, terus gimana tuh Mbak kalau kayak gitu? Bapak tidak perlu panik Pak, nanti saya akan membantu Bapak untuk menjalani terapi yang sesuai kok Pak. Wah, ya, makasih ya Mbak, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf Pak, untuk tinggi badan dan berat badan Bapak terakhir diukur itu berapa ya Pak?
Kalau tinggi badan saya tuh 170. Kalau berat badan kemarin pagi atau tadi pagi itu saya ukur 83 Mbak, 83 kilo. Oh, baik kalau begitu. Sebelumnya Bapak ada alergi obat gitu, Pak? Misalnya kayak setelah minum obat jadi ada ruam-ruam merah gitu, Pak. Nggak pernah sih Mbak. Sejauh ini kalau saya konsumsi obat tuh nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu sih muncul. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu saya minta waktunya terlebih dahulu untuk komunikasi dengan Dokter Delin untuk mencari solusi-solusi yang akan mengoptimalkan terapi yang Bapak terima ya, Pak. Nanti sekitar mungkin 3 hari lagi saya akan menghubungi Bapak Sarwo untuk melanjutkan diskusi ini. Apakah Bapak ada waktu untuk hari Rabu depan, Pak? Oh iya, kalau hari Rabu bisa Mbak. Kalau jam 11 gitu bisa nggak ya, jam 11 siang? Oh, iya Bapak, jam 11 nanti saya aja yang hubungin Bapak ya, Pak. Oh iya. Ya, kalau begitu saya tutup dulu ya teleponnya ya, Pak, hari ini. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya, sama-sama. Selamat siang Mbak. Scan kedua, apoteker menentukan masalah dan berkomunikasi dengan dokter. Apoteker Cindy menentukan beberapa masalah terkait dengan hasil penggalian informasi yang telah dilakukan kepada Pak Sarwo. Apoteker mencari beberapa referensi untuk menemukan solusi terkait dengan masalah yang sudah ditentukan. Setelah beberapa waktu, apoteker Cindy menemukan bahwa terdapat permasalahan pengobatan yang memerlukan diskusi dengan Dr. Delin untuk keputusan lebih lanjut terkait dengan penggantian dan penghentian obat. Kemudian apoteker Cindy menghubungi Dr. Delin untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Selamat siang, Dokter Delin. Mohon maaf mengganggu waktu dokter. Saya apoteker Cindy yang bertugas untuk melakukan home care pasien atas nama Bapak Sarwo Bakti, usia 50 tahun yang merupakan pasien dari dokter. Apakah dokter berkenan untuk meluangkan waktu dan diskusi dengan saya? Oh, selamat siang Mbak. Baik, silakan. Jadi begini dok, kemarin saya sudah mencoba untuk menghubungi Pak Sarwo untuk melakukan penggalian informasi terkait keadaan Pak Sarwo saat ini, Pak dokter. Pak Sarwo ini merasa lemas dan kadar gulanya ini masih tinggi, yaitu 250 mg per dl. Menurut analisis saya dok, sepertinya terapi yang diperoleh Pak Sarwo ini belum optimal untuk menurunkan gula darah pasien. Nah, terakhir ini pasien menerima terapi berupa metformin dan Aktos untuk mengontrol gula darah. Wah, masih tinggi ya Mbak. Kalau menurut Mbak gimana dong? Soalnya itu kan seingat saya udah berikan 2 obat anti diabetes untuk pasien. Kalau menurut saya dokter, kemarin saya sempat cari literatur dari Perkemi. Dokter, pasien dengan gula darah 250 mg per dl dengan perkiraan HbA1c ini sekitar 9-10%, serta sudah mengonsumsi dua obat anti diabetes ini dapat direkomendasikan menggunakan insulin dokter. Menurut penelitian saya juga ada penelitian saya baca dari Journal of Diabetes yang ditulis oleh Tsai et al. Tahun 2011, jenis insulin yang diberikan kepada pasien itu dapat diberikan berupa insulin basal. Nah, insulin basal ini efektif dan aman untuk penggunaan insulin pertama pada orang Asia dengan DMPP2. Begitu. Oh, insulin basal ya? Ya bisa sih, Mbak. Nanti kasih basal gelar aja ya. Soalnya yang dosisnya yang 3 ml untuk pasiennya. Kalau misalnya dari apoteker gimana rekomendasi dosisnya? Kalau dosisnya ini menurut sliding scale dari AACE 2013 itu 5 unit dokter. Sama yang saya temukan dengan jurnal American Family Physician itu pas berikan 0,6 sampai 1 unit per kilogram. Yang apabila disesuaikan dengan kondisi pasien itu dengan berat badan pasien itu 4,98 unit dokter. Jadi bisa diberikan 5 unit dan pemberian insulinnya dapat diberikan 1 kali sehari pada pagi hari 1 jam sebelum sarapan. Oh ya, baik. Saya akan buatkan resepnya agar dapat ditebus sama pasiennya ya, Mbak. Oh iya, baik dokter, terima kasih ya. Lalu untuk permasalahan berikutnya ini,
pasien itu sepertinya mengalami ulkus diabetikum dan belum mendapatkan terapi, dokter. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya ini, pasien mengalami luka pada kaki dan kultur positif bakteri Enterococcus facialis atau fermenting coliform. Berarti sudah terdeteksi adanya bakteri gram positif dan negatif ya, Mbak? Kalau gitu kasih antibiotik aja ya, Mbak. Kalau yang buat kasusnya Pak Sarwo ini, baiknya diberikan antibiotik apa ya, Mbak? Kalau menurut guideline ini, dok, sepertinya pasien dapat diberikan antibiotik flucloxacillin 500 mg sampai 1 gram sebanyak 4 kali sehari selama 7 hari pasien, karena antibiotik ini mampu mengatasi infeksi akibat bakteri gram positif dan negatif serta aerob maupun anaerob, sehingga cocok untuk digunakan pada pasien ini. Oh ya, baik. Berarti saya akan resepkan flucloxacillin 500 mg sama Basaglapen 3 ml ya, Mbak? Oh, baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kemudian masih ada permasalahan lain ini, dokter, berkaitan dengan kondisi ekonomi dari pasien. Pasien ini kemarin sempat berkonsultasi dengan saya, ingin menggunakan BPJS, dokter, untuk mendapatkan obatnya. Bagaimana, dokter? Wah, kalau soal seperti ini saya sih boleh-boleh aja. Karena kan kita juga harus memperhitungkan kondisi pasien toh. Nanti coba dicek lagi yang masuk daftar BPJS itu obatnya yang mana aja. Terus untuk sisanya yang tidak masuk saya harapkan untuk ditebus tanpa menggunakan BPJS ya, Mbak. Oh, baik, dokter. Kalau begitu akan saya sampaikan ke pasien, dokter. Ya, ada yang mau disampaikan lagi atau didiskusikan lagi, Mbak? Soalnya saya ada janji sama pasien 10 menit lagi. Oh, saya rasa sudah cukup sih, dokter. Terima kasih ya waktunya. Saya akan sampaikan kepada Pak Sarwo terkait untuk periksa kembali ke dokter. Oh ya, Mbak. Oh iya, ini tolong sampaikan juga ya ke pasien Pak Sarwo, kalau saya kan sudah terdaftar praktik di Halo Dokter atau Halo Dokter, sama sih. Jadi kalau mau konsultasi via telehealth itu bisa ya, tapi kalau untuk mengurus BPJS harus datang langsung, nggak bisa pakai telehealth yang Halo Dokter atau Halo. Oh, baik, dokter. Akan saya sampaikan. Terima kasih banyak, dokter ya. Oke. Scan 3, apoteker kembali memberikan komunikasi kepada pasien. Apoteker Cindy melanjutkan layanan home care via daring terkait penggantian, penghentian, dan penambahan obat baru yang telah disetujui oleh dokter. Selamat siang, Pak Sarwo. Saya apoteker Cindy yang 3 hari lalu nelpon Bapak. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, Pak, hari ini saya akan melakukan lagi home care dengan Bapak ya, Pak. Oh iya, Mbak, gimana? Jadi gini, Pak, kemarin kan saya sudah berdiskusi dengan Dokter Delin terkait obat diabetesnya itu. Kemarin Bapak kan minumnya metformin sama Actos ya, Pak ya. Jadi kemarin waktu saya diskusi itu sama Bapak bilang lemas. Kemungkinan ini lemasnya ini gara-gara glukosa darah Bapak tuh masih tinggi ya, Pak ya. Gula darah Bapak masih tinggi. Kemudian sesuai dengan setelah berkonsultasi dengan dokter di sini obatnya akan diganti jadi Basaglar pen 3 mili ya, Pak. Itu merupakan obat insulin basal dengan dosis yang sudah disetujui oleh Dokter Delin itu 5 unit dan digunakan pada pagi hari 1 jam sebelum sarapan. Untuk obat ini agak beda ya, Pak, cara pakainya bukan diminum, Pak, tapi disuntikkan. Nah, nanti untuk penggunaannya bagaimana, saya kirimkan video melalui WA Bapak ya. Mohon Bapak baca terlebih dahulu. Lihat dulu gitu, Pak. Saya kirimkan ya, Pak ya. Oh iya. Okay. Nah, ini sudah saya kirimkan. Nanti kalau ada yang tidak jelas, Bapak bisa tanyakan kepada saya. Silakan ditonton dulu, Pak. Oh iya, saya nonton dulu ya, Mbak. Bentar. Ya. Salah satu hal yang penting dalam keberhasilan terapi insulin adalah cara penyuntikan dan penyimpanan insulin. Video berikut ini akan menjelaskan langkah-langkah penyuntikan insulin dengan menggunakan pena insulin. Mari kita lihat bagian-bagian dari pena insulin. Ini adalah bagian pena insulin yang merupakan tombol pendorong untuk menyuntikkan insulin dan memutar dosis. Bagian ini adalah jendela dosis. Hampir semua pena insulin menggunakan angka skala genap 2, 4, 6, 8 dan tergantung dari pabrik pembuatnya. Angka maksimalnya adalah 60 atau 80.
Bila kita memerlukan dosis ganjil, kita perlu memutar di antara dosis genap. Bagian ini merupakan tutup pena insulin. Setelah dibuka, terlihat tabung insulin. Insulin pena berisi 3 ml insulin dengan kekuatan 1 ml sama dengan 100 unit insulin. Sehingga di dalam satu pena insulin terdapat 300 unit insulin. Terlihat dari angka-angka yang tertulis di bagian luar tabung. Di dalam tabung insulin terdapat karet berwarna coklat. Ujung karet ini menunjukkan sisa insulin yang masih tersedia di dalam tabung. Ini adalah bagian dari ujung tabung, tempat memasang jarum pena insulin. Ada beberapa macam jarum pena insulin. Pilihlah jarum dengan ukuran terpendek yang tersedia. Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum menyuntik insulin adalah meyakinkan bahwa nama insulin yang tertera di pena insulin sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian perhatikan tanggal kadaluarsa insulin. Insulin yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya sebaiknya tidak digunakan lagi. Insulin yang belum dipakai atau insulin yang masih baru dapat digunakan hingga tanggal kadaluarsa yang tertera. Bersihkanlah tangan terlebih dahulu. Bila mungkin, cucilah tangan dengan sabun atau antiseptik pembersih tangan untuk mencegah terjadinya resiko infeksi atau infeksi silang bila dilakukan oleh petugas kesehatan di layanan kesehatan. Lepaskan segel pelindung jarum. Jangan menyentuh jarum. Tusukkan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena. Kemudian putar jarum pena searah jarum jam hingga maksimal. Pastikan ujung jarum pena terpasang tegak lurus terhadap pena insulin. Lepaskan tutup pelindung luar jarum. Simpan untuk membantu melepaskan jarum setelah penyuntikan bila dilakukan untuk diri sendiri. Lepaskan tutup pelindung dalam jarum. Untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan pena insulin dan jarum pena insulin berfungsi dengan baik, maka dilakukan priming dengan cara putar dosis ke angka 1 atau 2. Ketuk-ketuk pena insulin, lalu tekan tombol insulin sampai insulin terlihat keluar dari ujung jarum dan indikator dosis kembali ke angka 0. Jika insulin belum keluar, ulangi cara sebelumnya. Maka sebelum priming harus dilakukan homogenisasi. Guling-gulingkan pena insulin di antara kedua telapak tangan 10 kali selama 5 detik. Kemudian bolak-balikkan pena insulin 10 kali selama 10 detik. Jika insulin sudah tercampur merata, baru lakukan priming. Putar dosis sesuai anjuran dokter. Misalnya, bila mendapatkan dosis 10 unit, maka putar tombol sampai indikator menunjukkan angka 10 unit. Jumlah dosis juga bisa diketahui dengan bunyi klik. 1 unit sama dengan 1 klik. Jika dosisnya 10 unit, berarti 10 klik. Lokasi penyuntikan. Ada 4 lokasi penyuntikan, yaitu lengan, perut, paha, dan bokong. Untuk lengan, lokasinya adalah sepertiga tengah lengan atas bagian belakang. Lokasi penyuntikan di daerah perut. Hindarkan menyuntik kurang dari 1 cm dari pusat. Untuk di paha, lokasinya adalah sepertiga atas paha tengah samping. Bagian bokong, lokasinya menggunakan area bagian atas lateral. Setelah pemutaran dosis sesuai anjuran dokter, genggam pena insulin seperti ini. Dengan posisi jari tangan tidak terlalu jauh dari tombol dan tidak. Setelah pemutaran dosis sesuai anjuran dokter, genggam pena insulin seperti ini. Dengan posisi jari tangan tidak terlalu jauh dari tombol dan tidak menutupi indikator dosis. Pastikan ibu jari mudah menjangkau tombol pena. Pilih lokasi penyuntikan. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol bila diperlukan. Jika menggunakan jarum yang lebih panjang, misal 8 mm, lakukan pencubitan. Suntikkan insulin secara tegak lurus dan cepat. Tekan tombol insulin sampai indikator insulin menunjukkan angka 0. Jika menyuntik sendiri, lepaskan jarum dari pena insulin dengan menggunakan tutup luar jarum.
dan menyuntikkan insulin ke orang lain menggunakan pump atau clamp. Jangan terkena sinar matahari langsung. Insulin yang belum digunakan disimpan di dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Bila disimpan di lemari pendingin, jangan disimpan di dalam freezer. Demikianlah langkah-langkah menyuntik insulin dengan menggunakan pena insulin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aduh Mbak, ini sakit gak ya kira-kira? Kok ada suntik-suntiknya? Oh, rasanya nggak sakit Pak, seperti digigit semut. Lalu untuk penggunaan insulin ini sama kok Pak, seperti obat yang sebelumnya. Cuman ini digunakannya dengan cara disuntikkan di jaringan lemak seperti di area perut atau di area paha. Dengan cara seperti yang di video ya Pak ya, tadi yang seperti Bapak tonton. Terus tempat suntiknya itu diganti-ganti ya Pak, misalnya paginya di paha, lalu suntik berikutnya tuh di bagian perut bagian kiri atau bagian kanan. Jadi tidak perlu khawatir atau takut ya Pak, apakah dapat dipahami? Iya Mbak, saya tuh tadi cuma kaget doang, cuma baru pertama kali lihat obat ini soalnya, makanya saya kaget gitu. Oh iya Pak, nanti lama-lama juga akan terbiasa kok Pak. Kemudian untuk kemarin ada luka ya Pak di kaki ya, itu dari dokter ini dapat menyarankan untuk menambahkan obat antibiotik itu berupa flucloxacillin dengan dosis 500 mg untuk mengatasi luka pada kaki Bapak ya. Cara pakainya itu nanti diminum 4 kali sehari. Jadi minum 1 kapsul, kemudian minum diminumnya setengah sampai 1 jam sebelum makan ya Pak. Kemudian misalnya nanti Bapak minum pukul jam 6 pagi nih, nanti siangnya jam 12 siang, terus untuk sorenya itu jam 6, kemudian 1 kapsul lagi jam 10 malam atau sebelum tidur ya Pak ya. Kemudian untuk antibiotik ini harus diminumnya rutin dan harus habis ya Pak ya. Apakah ada informasi yang saya jelaskan itu jelas Pak? Iya, jelas Mbak. Ya, saya sudah catat tadi. Ya. Kemudian maaf sebelumnya Pak, saya lupa menyampaikan, mohon dicatat juga ya Pak ya. Oh iya. Bila dirasa penting. Jadi untuk menggunakan insulin ini ada resiko gula darahnya terlalu rendah Pak. Tapi Bapak nggak perlu khawatir karena selama Bapak menjaga pola makan dan aktivitas Bapak. Biasanya tuh kondisi gula darah terlalu rendah dapat mengakibatkan lemas, pusing, tangan kaki dingin dan berkeringat. Nah, kalau misalnya Bapak mengalami gejala tersebut, Bapak bisa langsung minum teh anget manis atau misalnya 1 buah permen untuk meningkatkan kadar gula darah Bapak. Tapi cukup 1 cangkir aja ya Pak, jangan banyak-banyak. Oh iya Mbak, saya sudah catat ya. Siap. Nah, iya. Terus untuk insulin dan antibiotiknya itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter Delin ya Pak ya. Jadi Bapak saya sarankan untuk periksa kembali ke dokter untuk mendapatkan resep. Nah, untuk pemeriksaannya bisa dilakukan dengan telehealth, itu seperti kayak Halodoc atau Alodoc, karena dokter Delin juga sudah terdaftar di kedua aplikasi tersebut Pak. Atau mungkin kalau misalnya Bapak berkenan untuk langsung datang ke klinik, tapi tetap penuhi protokol kesehatan ya Pak selama pandemi ini. Oh iya, oke. Sepertinya saya mau konsultasi pakai apa tadi? Telehealth ya? Pakai itu aja? Iya. Ya Pak, silakan Pak. Untuk perawatan luka kakinya sendiri, apakah Bapak sudah paham ya Pak? Belum juga Mbak. Oh belum. Yeah. Sekarang saya jelaskan ya Pak, gimana cara perawatan luka diabetesnya ini. Sebelumnya Bapak ini udah pernah membersihkan nanah lukanya belum ya? Ini tinggal mengganti perbannya saja tiap hari. Terus ini juga saya punya obat-obatan yang harusnya untuk membersihkan lukanya, tapi saya nggak tahu cara menggunakannya karena biasanya kan saya minta tolong sama perawat untuk membersihkan luka. Tapi untuk menghemat biaya saya ingin melakukan pembersihannya sendiri aja gitu. Terus ini obatnya ada oxoferin ya, oxoferin sama Sutimet gel. Nah, saya juga punya cairan NaCl di rumah serta perban yang warna hijau itu loh, yang namanya Sutimet sorbat. Nah, dan juga yang satunya lagi perban putih. Nah, cara membersihkannya itu gimana ya Mbak? Bentar Mbak, anak saya biar ikut video call aja ya, biar nanti iya. ada yang bisa bantuin. Silakan Pak, diajak aja nggak apa-apa Pak. Ya, mana dia?
Nah, Halo Pak, ya selamat siang juga Mbak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya apoteker Cindy yang sudah melakukan diskusi home care sama Bapak. Nanti adiknya saya ikut jelaskan tentang perawatan luka kaki Bapaknya ya, Dek. Iya Mbak, iya silahkan. Ya, baik. Jadi, nanti cara yang pertama itu, Bapak perlu membuka perbannya terlebih dahulu, Pak. Setelah nanti perbannya dibuka, nah, luka diabetesnya itu dibersihkan dulu dengan cairan NaCl, dengan cara dialirkan ya, Pak, disiram seperti itu, Pak. Kemudian, nanti Bapak dapat meneteskan obat tetesnya itu yang oxoferin tadi itu ya, Pak, ya, ke seluruh luka diabetesnya. Nanti setelah itu, nah, obat yang tadi itu oxoferin itu tujuannya tuh untuk merangsang penyembuhan lukanya, Pak. Lalu silakan Pak menunggu sebentar agar cairan obat tetes itu menyerap. Lalu setelah menyerap, Bapak bisa oleskan ultimate gelnya tadi itu, Pak, ke seluruh permukaan luka ya, Pak ya. Nah, gel ini diberikan untuk mencegah pertumbuhan kuman agar tidak timbul bau, Pak. Nah, setelah itu Bapak bisa menutup kembali luka Bapak lukanya dengan putih mat sorbat atau kain kasa yang berwarna hijau itu ya, Pak. Terus yang terakhir itu Bapak bisa membalut lukanya dengan perban yang berwarna putih. Nah, apabila Bapak kesulitan untuk mengganti perbannya, Bapak bisa minta bantu sama keluarga tuh, tadi seperti anak Bapak ya. Terus untuk sampai saat ini apakah penjelasan saya sudah cukup jelas, Pak? oh iya. Udah jelas Pak. Jadi urutannya itu NaCl, oxoferin, Ultimate Gel, sama perban hijau itu baru perban putih gitu kan, Mbak? Ya, benar sekali Pak, benar-benar. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau mungkin ada anak adiknya mau nanya? Kalau saya belum ada sih, Mbak. Itu aja. Kalau saya tidak ada sih Mbak, saya sudah cukup jelas. Ini mohon maaf sebelumnya, ini ada meeting dadakan. Apakah saya boleh pamit undur diri dulu? Oh ya, silakan Dek. Ya. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Pamit dulu ya Pak. Ya. Hati-hati. Oh iya Pak, untuk obat yang tadi Bapak minta ganti menjadi generik ini Pak, saya kan sudah sampaikan ke Dokter Delin ya Pak ya. Dan Bapak bisa langsung segera mengurus BPJS-nya ya Pak ya. Untuk daftar obat yang bisa diganti ke generik atau dan diklaim sama BPJS ini tadi insulinnya, terus obat furosemidnya, terus aspiletnya. Untuk sisanya tidak bisa ya Pak, sehingga tetap harus membeli sendiri, begitu ya Pak ya. Iya. Terus untuk cara klaim BPJS itu Bapak bisa datang ke Vaskes 1 seperti puskesmas atau ke dokter klinik. Terus di Vaskes 1 itu nanti Bapak akan menjalani pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan biasanya Pak. Lalu dokter akan memutuskan memberi semua obat atau Bapak akan diberikan surat rujukan ke Vaskes 2. Seperti rumah sakit tipe D atau tipe C Pak, sesuai domisili Bapak. Nah, di Vaskes 2 ini nanti pemeriksaannya biasanya langsung ke dokter spesialis gitu ya, Pak ya. Nah, untuk mengurus BPJS ini, Bapak tuh harus datang langsung, atau misalnya Bapak tuh bisa minta tolong sama anak Bapak atau keluarga Bapak di rumah terkait pendaftaran masing-masing Vaskes gitu, Pak. Oh iya. Wah, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Sayang sekali ya nggak bisa diganti semua ya Mbak ya. Terus ini apa bisa langsung daftar ke Vaskes 1 gitu ya? Kalau obat saya belum habis. Oh, bisa Pak. Saya sarankan pendaftaran dilakukan beberapa hari, seperti 3 atau 4 hari sebelum obat yang Bapak konsumsi itu habis. Nah, untuk BPJS ini nanti mengikuti dokter ya Pak, untuk jadwal kontrolnya misalnya obat hanya diberikan untuk 2 minggu, berarti nanti 2 minggu kemudian Bapak harus kembali kontrol ke dokter. Jangan karena hanya dapat obat 2 minggu terus nggak kontrol ya Pak. Oke, beda-beda ya Mbak ya? Oke. Iya, kemudian saya juga merekomendasikan Bapak untuk kurangin rokok ya Pak ya. Kemudian selain itu juga Bapak juga harus mengkonsumsi obatnya tuh rutin. Terus kalau misalnya bisa tuh buat catatan kecil gitu Pak di buku atau di kertas untuk tentang jadwal minum obatnya. Terus kalau misalnya sudah diminum obatnya bisa dicoret gitu Pak. Atau misalnya Bapak bisa ini Pak, gunakan pill box itu loh Pak, yang untuk menyimpan obat sesuai dengan hari itu Pak. Iya Mbak.
Nanti coba saya pelan-pelan ya Mbak untuk rokok, soalnya agak susah ya. Mau berhenti itu susah banget. Kalau pillbox itu saya beli di mana ya Mbak? Pillbox itu. Iya Pak, itu untuk rokok sih memang harus pelan-pelan sih ya Pak. Untuk pillboxnya itu ada sih Pak di apotek saya. Apakah Bapak mau pesan sekalian dan saya antar ke rumah Pak? Wah, boleh Mbak, boleh. Saya mau satu ya Mbak. Baik Pak, besok saya sekalian antar ke rumah Bapak ya Pak. Oh iya, Pak Sarwo juga udah mulai jenuh minum obat ya Pak. Nah, sebenarnya itu justru nanti bahaya loh Pak kalau misalnya obatnya nggak diminum. Nah, kalau misalnya Bapak Sarwo bosan atau tidak mau minum obat lagi, kondisi Pak Sarwo tuh bisa makin drop. Justru nanti bikin Bapak tuh malah tidak bisa beraktivitas seperti semula tuh loh Pak. Nanti malah mengganggu bisnis resellernya Bapak loh. Iya Mbak. Tapi saya tuh jenuh ya Mbak. Rasanya tuh kok banyak banget. Saya juga jadi sering lupa minum obatnya. Ya Pak, saya mengerti. Tapi ya untuk mengatasi isu lupa tadi bisa pakai pillbox yang itu kok Pak nanti. Iya Mbak. Semoga ya saya bisa jadi semangat ya Mbak buat minum obatnya. Amin Pak. Oh ya Pak, karena Bapak berencana klaim BPJS-nya, bila masih ada obatnya, yang sisa harus di stop ya Pak penggunaannya. Terus cara pembuangannya jangan langsung dibuang juga ya Pak. Kalau untuk tablet bisa dihancurkan dulu baru dibuang. Terus kalau misalnya insulin, kalau misalnya besok udah habis Pak, cara buangnya itu pertama jarumnya itu dibengkokkan dulu, lalu dibungkus koran bekas gitu ya Pak. Lalu setelah itu nanti insulin pennya bisa dibuang terpisah dengan jarum. Oh Gitu ya, iya Pak. iya. Saya baru tahu cara buang obat begitu. Ya, ini soalnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Pak. Kalau misalnya dibuang itu kalau dipakai orang atau bagaimana gitu kan Pak. Oh iya siap Mbak. Jarum suntik yang insulin itu besok saya pakai dari awal sampai akhir sama terus ya Mbak? Berarti beli insulinnya dapat sepaket sama jarumnya, itu gimana? Untuk insulin itu dipakai 2-3 kali ya Pak, setelah itu nanti diganti yang baru. Nah, soalnya kalau dipakai terus-terusan kan bisa tumpul Pak, nanti malah sakit pas kita disuntikan begitu Pak. Nah, untuk jarumnya itu bisa dibeli terpisah, harganya itu per jarum tuh 3.000 sampai 5.000 gitu. Oke, iya Mbak, saya catat juga. Ya, saya sekalian beli jarumnya di tempat Mbak ya. Oh iya Pak, saya juga syaratkan Bapak untuk tetap konsumsi sayuran dan buah ya Pak, lakukan olahraga ringan, kalau bisa 30 menit sehari lah, terus istirahat juga harus cukup ya Pak. Oh iya Mbak, kalau untuk luka diabetesnya itu apa boleh kena air atau apa gitu enggak ya? Sebaiknya sih kalau bisa tetap bersih dan kering ya Pak, sebisa mungkin selalu gunakan alas kaki, sendal, sepatu, kalau misalnya Bapak jalan, termasuk kalau di pasir ya. Sebelum alas kaki juga selalu periksa apakah ada benda asing atau tidak. Terus untuk sepatunya tuh boleh yang tidak terlalu sempit gitu ya Pak, atau misalnya kalau bisa pakai yang sedikit longgar. Terus kalau kuku-kukunya sudah mulai panjang, dipotong teratur Pak. Misalnya kalau kulit Bapak itu kering, Bapak bisa oleskan krim pelembab pada bagian yang terasa kering gitu ya Pak. Oh oke Mbak, siap. Masih ada yang mau ditanyain nggak Pak? Enggak Mbak, udah jelas, cukup jelas. Oh iya, kalau misalnya sudah tidak ada, kita dokumentasi dulu ya Pak. Itu ada ini ada 2 catatan penggunaan obat dan catatan kunjungan pasien. Saya kirimkan ke WA Bapak ya Pak. Ini ya, saya kirimkan. Tolong ditandatangani melalui e-sign lagi ya Pak. HP saya ini. Udah Mbak, ya. Udah saya tanda tangan. Oh iya, dikirim sudah Pak. Sekalian. Oh iya, saya cek dulu ya Pak. Oke, sudah saya terima ya Pak ya. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada yang lagi yang tanyain, saya cukupkan ya Pak. Pak, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya Pak. Boleh. Ya, kalau begitu, semoga adanya layanan ini, Bapak jadi semakin termotivasi, menjaga kadar gula darah Bapak sama tekanan darah Bapak ya. Oke, amin. Sekali lagi makasih ya Mbak ya. Iya Pak, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak, makasih. Ya. Baik, sekian video dari kelompok kami. Selamat pagi dan terima kasih. Tadi saya suruh tanda tangan sebelah sini ya Pak ya. Ini ya Pak ya. Yang di kanan bawah sini ya Pak ya. Saya kirim langsung
ke email Bapak ya. Nana, ganti Bentar ya, nama, Nak. Nah. Enak. Sini. Laptop Bapak mati. Anak Pak Sarwo. Weh, pakai Nana aja.